Sebelum tewas, Putu Satria sempat chat pacar soal kelakuan senior Stip Jakarta. Putu Satria Ananta Rustika, 19, korban tewas penganiayaan oleh seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Stip, Jakarta sempat curhat ke pacar. Sebelum tewas akibat dianiaya senior Stip Jakarta, ternyata Putu Satria pernah chat ke pacar terkait kelakuan seniornya tersebut. Bahkan Putu Satria mengaku sempat alami sakit di dadanya karena sering dianiaya senior di Stip Jakarta. Hasil chat antara Putu Satria dengan pacarnya itu menjadi fakta lain yang diungkap dalam kasus penganiayaan yang menewaskan taruna tingkat 1 Stip Jakarta tersebut. Ternyata, tak hanya sekali Putu Satria dipukul oleh seniornya. Curhatan Putu Satria ke pacarnya itu terjadi pada Desember tahun 2023 lalu. Dalam percakapan dengan pacarnya itu, ia mengaku bahwa sering dipukuli oleh seniornya. Menurut kuasa hukum Putu, Tumbur Aritonang, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di Stip. Betul, sepertinya udah jadi kebiasaan di sana, ujar Tumbur Aritonang selaku kuasa hukum keluarga Putu, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Berdasarkan foto yang diterima, percakapan Putu dan pacarnya itu dalam bahasa Bali. Putu bahkan mengirimkan foto di bagian dadanya, karena sakit setelah dipukuli. Tumbur menuturkan, Putu juga kerap menjadi incaran seniornya. Arti percakapannya kurang lebih begini, aku dipanggil terus sama senior, dipukulin terus-terusan. Sakit dadaku, ulu hati terus yang diincar. Itu artinya, kata Tumbur. Kendati demikian, Tumbur tak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Putu dipukuli. Enggak dijelaskan di chat, tapi dari artinya mungkin lebih dari sekali, tutur dia. Saat melihat jenazah sang putra, ibu korban yakni Nengah Rusmini melihat banyak kejanggalan. Sebab, banyak luka lebam di tubuh dan tangan, mulut terluka, serta hidung yang mengeluarkan darah. Tubuhnya banyak lebam, badan hingga tangan. Juga mulutnya pecah, luka, ujar Rusmini yang juga tenaga medis di RSUD Klungkung. Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, dikutip dari Tribun Tanda Hubung Bali.com. Rusmini menuntut keadilan dan meminta kasus putranya tersebut diusut tuntas. Ia ingin terus memperjuangkan keadilan untuk sang putra yang meninggal dunia di tangan seniornya di Stip Jakarta. Bahkan, ia sampai meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menteri Perhubungan, tolong bantu kami. Tolong usut kasus ini sampai tuntas, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kami keluarga menuntut keadilan, ungkap Nengah Rusmini. Selain itu, Rusmini juga meminta kepada rekan-rekan dan orang tua taruna di Stip, untuk tidak takut melaporkan tindakan kekerasan yang masih terjadi di sekolah kedinasan tersebut. Ibu-ibu taruna yang lain, ayo seperti janji kita saat bertemu di Jakarta. Katanya mau melapor dan siap buka-bukan, terkait kekerasan yang juga dialami anak mereka. Jangan sampai ada seperti anak saya lagi. Jangan lagi ada seorang ibu yang hatinya hancur karena kehilangan anaknya dengan cara seperti ini, ungkap Rusmini dengan mata berkaca-kaca. Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus penganiayaan Putu. Putu dianiaya oleh seniornya sendiri di kampus pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, pagi, karena dianggap melakukan kesalahan. Tegar pun telah ditetapkan sebagai tersangka utama oleh kepolisian pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Ia melakukan pemukulan hingga memasukkan tangan ke mulut Putu dengan maksud melakukan penyelamatan, tapi menyebabkan korban meninggal dunia. Ternyata, selain Tegar, ada tersangka baru lagi dalam kasus penganiayaan tersebut. Dikutip dari tribunjakarta.com, 3 tersangka baru yang ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan rekan-rekan Tegar atau taruna tingkat 2. 3 tersangka baru tersebut berinisial KAK alias K, WJP alias W, dan FA alias AM. Par tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tegar dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat, dan 3 rekannya dijerat pasal 55 junto 56 KUHP karena keikutsertaan melakukan tindak pidana. 3 tersangka tersebut juga bersama Tegar saat kejadian. Mereka berperan memprovokasi Tegar hingga menunjuk Putu untuk dijadikan korban pemukulan. Tersangka FA alias A dalam kasus ini berperan memanggil korban Putu bersama teman-temannya dari lantai 3 untuk turun ke lantai 2. Saat itu,
Alasan Putu dan teman-temannya dipanggil karena dianggap melakukan kesalahan, memakai baju olahraga ke ruang kelas pada Jumat pagi. Ini yang diidentifikasi menurut persepsi senior tadi, salah atau menggunakan pakaian olahraga memasuki ruang kelas dengan mengatakan, "Woi, tingkat 1 yang pakai PDO, pakaian dinas olahraga, sini," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, malam. Jadi turun dari lantai 3 ke lantai 2. Lalu Fa juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi, sambungnya. Sementara itu, tersangka WJP berperan memprovokasi Tegar untuk melakukan pemukulan terhadap korban Putu. Selain itu, WJP juga meminta Putu untuk tidak mempermalukan dirinya dan harus kuat menerima pukulan. Saudara W mengatakan, "Jangan malu-maluin CBDM, kasih paham. Ini bahasa mereka, maka itu kami menggunakan atau melakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa. Karena memang ada bahasa-bahasa pakemnya mereka yang kemudian mempunyai makna tersendiri," papar Gideon. Sedangkan Kak, di sini berperan menunjuk Putu untuk dijadikan korban pemukulan pertama. Mengingat lagi pesan yang ada di STIP, sekolah ini akan ditutup jika terjadi kekerasan. Kasus kekerasan berujung maut lagi dan lagi terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Seperti diketahui, taruna tingkat 1 STIP bernama Putu Satria Ananta Rastika, 19, tewas usai dipukul oleh seniornya, Tegar Raffi Sanjaya, 21, di toilet kampus pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Peristiwa terbaru ini menambah daftar kasus kekerasan di STIP. Kasus terakhir yang terungkap ke publik terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2017 silam. Kala itu, taruna tingkat 1 bernama Amirullah Aditya Sputra tewas usai dianiaya oleh 4 seniornya, yaitu Sisko Mataheru, Willy Hasiloan, Iswanto, dan Akbar Ramadan. Pesan, sekolah ini akan ditutup jika terjadi kekerasan. Terulangnya kasus kekerasan di STIP membuat Kompas.com kembali mengangkat pesan yang tertulis di salah satu dinding asrama putra STIP, yakni, "Ingat, sekolah ini akan ditutup jika terjadi kekerasan." Berdasarkan catatan Kompas.com pada tanggal 12 Januari tahun 2017 lalu, pesan tersebut terpampang dalam balutan bingkai berwarna emas yang diletakkan dekat dengan kamar tempat terjadinya penganiayaan berujung maut terhadap Amirullah. Tak hanya satu, pada saat itu pesan anti kekerasan terpasang di banyak sudut gedung STIP Jakarta. Selain pesan anti kekerasan, terdapat tugu peringatan dengan cat hitam dan putih yang dibangun untuk memperingati kasus penganiayaan berujung maut yang menimpa taruna bernama Agung Bastian Gultom pada 2008. Hindari tindak kekerasan agar tidak terulang lagi peristiwa tanggal 12 Mei tahun 2008 yang mengakibatkan taruna Agung Bastian Gultom meninggal dunia. Demikian pesan yang terpampang di tugu memorial tersebut. Meskipun sudah banyak terpampang pesan anti kekerasan di lingkungan kampus, nyatanya kasus kekerasan yang dilakukan senior kepada junior terus berulang. Berkait dengan pesan, sekolah ini akan dibubarkan jika ada kekerasan di STIP, pengamat pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat